Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, nama kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Hamdan Wicaksono akan menjelaskan tentang kerangka teoritis diplomasi energi dan implementasinya. Pada bagian pertama, saya akan mencoba untuk menjelaskan latar belakang kebijakan luar negeri energi Indonesia. Selama ini di bidang energi, pemerintah mempertimbangkan untuk fokus pada pengelolaan energi domestik yang handal. Permasalahan utama energi di Indonesia adalah secara ulur sektor energi, terutama setelah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 22 terkait migas tahun 2001. Hal tersebut secara tersirat menyatakan peran swasta lebih besar dibandingkan dengan peran pemerintah, karena pengelolaan energinya yang bertumpu pada mekanisme pasar yang meningkatkan harga bahan bakar dan listrik. Maka, kebijakan ketahanan energi Indonesia cenderung memperlakukan energi sebagai komoditas pasar. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang definisi dari diplomasi energi. Menurut Kusnanto Anyolo, peran diplomasi energi sama pentingnya dengan peran diplomasi politik dan keamanan, karena hal itu terkait juga dengan kepentingan vital nasional. Dalam kondisi seperti itu, diplomasi energi Indonesia sangat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan energi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, harus memainkan peran diplomatik yang aktif dan komprehensif di bidang energi. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri merupakan salah satu lembaga lini pertama yang melaksanakan diplomasi energi di Indonesia, tetapi Kementerian Luar Negeri belum memiliki badan khusus tentang persoalan energi. Merujuk pada poin ketiga yang menjelaskan tentang ketahanan energi. Ketahanan energi dapat dijelaskan sebagai negara sebagai penyediaan energi tanpa gangguan dengan harga yang terjangkau. Ketahanan energi dapat dianggap sangat penting karena energi merupakan elemen penting dari suatu pembangunan nasional. Setiap ada gangguan yang terdapat pada aspek energi akan mempengaruhi ketersediaan sumber energi yang akan menurunkan produktivitas ekonomi suatu wilayah ataupun negara. Merujuk pada konsep keamanan energi yang didefinisikan oleh IAEA di atas dan berdasarkan teori dasar ekonomi mikro, harga energi sangat penting karena akan dipengaruhi oleh produsen domestik. Lanjut pada poin 4 tentang perkembangan ketahanan energi. Dikutip dari website Kementerian Luar Negeri Indonesia, adapun salah satu faktor pendorong dalam kerjasama ketahanan energi, karena pada tahun 2030, populasi dunia diperkirakan meningkat dari 1,3 miliar menjadi 8,3 miliar. Pada saat yang sama, total PDB dunia akan berlipat ganda dari tahun 2011. Tingkat konsumsi energi dunia akan meningkat rata-rata 1,6% setiap tahunnya, dan pada tahun 2030, proporsi tersebut akan meningkat menjadi 36%. Mengenai hal tersebut, energi yang cukup dan terjangkau harus disediakan untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahun 2012, Sekretaris Jenderal PBB meluncurkan inisiatif baru, yaitu energi berkelanjutan untuk semua dan menetapkannya pada tahun 2014-2024 sebagai Energy for All Decades yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan terakhir adalah Forum Energi Berkelanjutan keempat yang diadakan di Lisbon, Portugal pada tanggal 2-3 Mei 2018. Berlanjut pada poin 5, poin akhir mengenai studi kasus. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah melakukan program kerjasama untuk ketahanan energi. Program tersebut dikenal dengan Sustainable Energy dan Upaya Ketahanan Energi Nasional. Hal ini berkorelasi dalam pembahasan sebelumnya yang menjelaskan tentang pertambahan penduduk hingga 8,3 miliar manusia pada tahun 2030. Hal tersebut menyebabkan semua negara harus terfokus terhadap ketahanan energi demi kelangsungan hidup negara dengan aktivitas sipil di negara tersebut. Pada tanggal 23 Oktober 2007, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Dr. Purnomo, dan Menteri Perindustrian, Energi, Pariwisata Islandia, Menteri Osum, melegitimasi nota kesepahaman tentang kerjasama di bidang panas bumi yang ditandatangani di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta. Legitimasi kesepakatan bersama tersebut juga menyetujui penandatanganan nota kesepahaman yang diresmikan oleh PT PGA, Pertamina Geothermal Energy Company, yang diwakili oleh Managing Director Bapak Bambang Kustono dan REI, Reykjavik Energy Investment. Kerjasama yang sedang berlangsung antara kedua negara telah meningkatkan pengawasan kepada para pemimpin. Indonesia dan Islandia berpartisipasi dalam World Geothermal Congress atau WGC yang dibentuk oleh International Geothermal Association dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2010. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) atau Indonesia Geothermal Association atau NIAGA
berlokasi di Nusa Dua Bali. Dalam pertemuan yang diadakan di Nusa Dua Bali, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu dan Olof Furlanar serta Presiden Islandia Grímsson sepakat untuk memperkuat upaya di bidang energi panas bumi. Tujuannya adalah untuk mendirikan penelitian panas bumi untuk Geothermal Excellence Award. Kerjasama antara Indonesia dan Islandia di bidang panas bumi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas panas bumi dari sisi sumber daya manusia dan infrastruktur yang dapat menurunkan emisi karbon dioksida sebesar 26% pada tahun 2020. Sekian dari presentasi saya, Hampton Wicaksono. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang.